Kalian tahu nggak sih dari mana mesin mobil bisa menyala? Jawabannya dari aki atau akumulator. Aki merupakan sumber listrik untuk kendaraan mobil dan juga motor. Aki merupakan salah satu mesin yang membuat kendaraan kalian bisa menyala dan juga bergerak. Aki termasuk contoh aplikasi elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Aki merupakan baterai yang menggunakan prinsip sel volta, yaitu mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Aki disusun oleh lempeng, timbal, dan timbal oksida yang dicelupkan dalam larutan asam sulfat. Apabila aki memberikan arus, maka lempeng timbal bertindak sebagai anoda dan lempeng timbal dioksida sebagai katoda. Lalu apa itu elektrokimia? Elektrokimia merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik dan aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Sel elektrokimia terdiri dari dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Anoda didefinisikan sebagai elektroda tempat terjadinya oksidasi dan katoda sebagai elektroda tempat terjadinya reduksi. Terdapat dua jenis elektrokimia, yaitu sel volta dan sel elektrolisis. Pada sel volta, reaksi redoks yang terjadi berlangsung spontan, sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Sedangkan pada elektrolisis, reaksi tidak berlangsung secara spontan, sehingga membutuhkan listrik agar reaksi redoks dapat berlangsung. Pada video kali ini, kita akan membahas sel elektrokimia yang pertama, yaitu sel volta. Sel volta disebut sel Galvani, diambil dari ilmuwan yang menjadi penggagas sel elektrokimia, yaitu Alessandro Volta dan Luigi Galvani. Rangkaian sel volta terdiri dari elektrolit, anoda, dan katoda yang dihubungkan dengan voltmeter oleh kawat konduktor, serta jembatan garam yang berfungsi menjaga kenetralan muatan listrik pada larutan. Contohnya dalam larutan ZnSO4 akan terurai menjadi ion Zn2+ dan SO4 2-. Sedangkan pada CuSO4 akan terurai menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Reaksi yang terjadi di anoda yaitu Zn menjadi ion Zn2+ dengan melepas 2 elektron. Pada reaksi ini merupakan reaksi oksidasi. Elektron yang dihasilkan pada proses oksidasi di anoda lalu menuju ke katoda, kemudian ditangkap oleh ion Cu2+. Sehingga pada katoda terjadi reaksi Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu yang merupakan reaksi reduksi. Dari setengah reaksi oksidasi dan reduksi yang terjadi pada anoda dan katoda, kemudian kita jumlahkan sehingga mendapatkan reaksi selnya Zn ditambah Cu2+ menghasilkan Zn2+ ditambah Cu. Susunan sel volta dapat dituliskan dalam notasi sel. Penulisan sel volta mengikuti kaidah tanda 1 garis vertikal melambangkan batas fase, sedangkan tanda 2 garis vertikal menandakan jembatan garam. Pada contoh ini, notasi selnya dapat dituliskan Zn1 garis vertikal, Zn2+ 2 garis vertikal, Cu2+ 1 garis vertikal, lalu Cu. Arus listrik berupa aliran elektron pada sel volta disebabkan oleh adanya beda potensial antara anoda dan katoda yang disebut dengan potensial sel. Potensial sel dilambangkan dengan E-sel. Jika potensial sel ini diukur pada keadaan standar, yaitu suhu 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm dan konsentrasi larutan 1 molar, maka potensial sel ini disebut potensial sel standar atau E0 sel. Secara sistematis dapat dirumuskan E0 sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda. Jika E0 sel yang dihasilkan positif, maka reaksi tersebut spontan. Potensial elektroda standar di sini mengacu pada potensial reaksi reduksi dari suatu zat. Jika unsur logam diurutkan berdasarkan potensial elektroda standarnya, maka didapatkan suatu deret kereaktifan logam yang disebut deret volta. Dalam deret volta, semakin ke kiri sifat reduktor semakin besar, sehingga logam tersebut cenderung mengalami oksidasi.
E0 yang dimiliki semakin kecil. Sedangkan semakin ke kanan, sifat oksidator semakin besar, sehingga logam tersebut cenderung mengalami reduksi dan N0 yang dimiliki semakin besar. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Bye-bye.